Halo sedulur Magoter, apa kabar? Selamat berjumpa di channel Eros Doni. Video ini adalah penjabaran dari video pendek mengenai cara beternak maggot BSF di bawah kandang ayam, atau video part 1 yang saya buat untuk menjawab pertanyaan di grup Magoter Facebook. Karena ada beberapa sedulur Magoter yang meminta untuk dibuatkan video tutorial yang lebih terinci, makanya saya membuat video part 2 ini. Ya, harap maklum karena kalau di video pendek itu kan waktunya dibatasin cuma 58 detik aja. Jadi ya penyampaiannya harus padat dan seringkas mungkin. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian ya. Bagi sedulur yang ingin beternak maggot BSF di bawah kandang ayam, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah 1. Kandang ayam tentu saja. Sesuai judul, maka kandang ayamnya harus yang sistem kandang panggung. Tinggi lantai kandang dari tanah minimal 70 cm lur, dengan asumsi ketinggian bioponnya nanti 20 cm plus jarak antara biopon ke lantai kandang 50 cm. Kenapa? Supaya sirkulasi udaranya lancar dan gas amoniak tidak mengganggu pertumbuhan anak-anak ayam. Kalau jarak antara biopon dengan lantai kandang terlalu dekat, nanti ditakutkan gas amoniak yang dari kohi itu bisa membuat anak ayam gampang stres dan bahkan mudah sakit. Makanya jarak antara biopon dengan lantai kandang itu perlu benar-benar diperhatikan. Yang kedua adalah biopon di bawah kandang. Ketinggian bioponnya 15-20 cm dari lantai. Bisa pakai biopon dengan bahan apapun ya. Boleh semen, papan, terpal, triplek, talang, dan lain sebagainya. Baik yang sistem paten alias diem maupun yang sistem bisa digeser-geser. Disesuaikan aja lah dengan kondisi dan isi dompet masing-masing lur. Yang pasti untuk biopon di bawah kandang itu sebaiknya biopon migrasi ya, supaya bisa panen otomatis dan nggak perlu repot-repot ngambil maggot dari bawah kandang. Karena resikonya kita bisa kejatuhan kohe saat lagi panen. Yang perlu diingat adalah jangan lupa memberi kanopi di sekeliling biopon, kecuali pada bidang miring, supaya maggotnya nggak bisa kabur dan hanya bisa pergi lewat bidang miring yang memang dipersiapkan untuk maggot atau prepupa bermigrasi. Untuk kandang yang ada di tengah ruangan, bisalah bidang miringnya dibikin di depan atau di belakang maupun di sudut-sudut. Jangan lupa untuk menambahkan beberapa list di bidang miring, boleh dari kayu atau bahan lain, untuk memudahkan prepupa bermigrasi dan sekaligus juga menambah volume migrasi dari maggot atau prepupa. Yang ketiga adalah bak penetasan lur. Kalau yang mau menetaskan telur BSF di biopon bawah kandang, ya tentu nggak perlu lah bikin bak penetasan ya. Dengan catatan kandang ayam belum terisi. Karena kalau sudah terisi, kohe ayam yang jatuh bisa jatuh di telur BSF dan membuat telur jadi basah. Telur itu bisa busuk dan gagal menetas. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana kalau misalnya ingin menetaskan telur langsung di biopon bawah kandang tapi kandang ayamnya udah terisi? Ya terpaksa wadah telurnya ditutup pakai tutup yang ukurannya lebih gede dari wadah. Jadi kalau ada misalnya ayam lagi biol gitu, nggak akan kena telur tapi akan kena tutupnya. Nah jangan lupa juga di antara wadah dan tutup itu dikasih ganjal supaya baby maggot yang baru netes bisa keluar. Untuk yang pakai bak khusus penetasan, setelah maggot berumur 7-10 hari sudah bisa dipindahkan ke biopon di bawah kandang ayam. Enaknya pakai bak penetasan adalah sedulur bisa menetaskan telur sebelum kandang panggung jadi. Nah begitu kandangnya jadi, baby maggotnya itu udah siap buat dipindah ke biopon di bawah kandang lur. Kemudian yang keempat adalah beli telur atau mungkin mancing gitu ya. Boleh lah, boleh mancing, boleh beli telur. Nah, dalam hal ini katakanlah yang paling mudah adalah beli telur. Usahakan telur BSF yang dibeli itu seimbang jumlahnya dengan jumlah DOC yang akan dimasukkan kandang. Kalau over kohe itu kadang bisa bau lur. Untuk perbandingan aja, kurang lebihnya ya, setiap 100 DOC bisa dikasih telur 20-30 gram.
Yang kelima, tetaskan telur BSF seminggu sebelum ayam datang, atau mungkin 10 hari, antara seminggu sampai 10 hari sebelum ayam datang. Kenapa? Karena kalau sampai umur semingguan itu baby maggot belum rakus makannya, masih sedikit banget makannya. Jadi kalau netesin telur BSF-nya berbarengan dengan datanya DOC, kohe bakal numpuk lur. Jadi kandang itu bau. Kalau menurut saya sih lebih baik over maggot daripada over kohe ya, karena kalau over maggot itu bisa dikasih pakan tambahan dari dapur atau dari pasar atau dari apapun lah. Tapi kalau over kohe, kandang bakal jadi bau dan mengganggu. Kalau meskipun ya bisa sih kita beli telur lagi, tapi kan sudah terlanjur telat dan butuh waktu paling enggak 10 hari atau 7 hari untuk bisa mulai mengurai kohe tersebut gitu loh. Jadi kalau saya sendiri sih lebih milih over maggot daripada over kohe. Ya kalau bagusnya sih seimbang gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya maggot yang ada di bawah kandang itu malas bermigrasi, meskipun kita udah pakai sistem migrasi gitu loh, biopon sistem migrasi, sehingga kita nggak bisa panen otomatis. Nah solusinya yang bisa dipakai adalah salah satunya ini membasahi media. Kalau nggak gitu ya panen manual. Kenapa? Karena kalau kohe ayam itu diberi maggot dengan perbandingan yang sebanding, maka medianya atau kohenya itu akan jadi kering, jadi remah. Nah kadang-kadang kalau media kering dan remah itu maggot dan prepupa jadi terlalu nyaman, males mereka migrasi. Karena itu maka perlu dibasahin supaya maggot, terutama yang sudah dewasa dan prepupa itu merasa kurang nyaman dan mau bermigrasi. Kemudian kalau terjadi over maggot, tentu perlu dikasih pakan tambahan. Nah kemudian kalau memberi pakan tambahan ini, terutama kalau yang ngasih pakannya pakai bangkai unggas, misalnya ayam mati atau yang lainnya, kalau saya sih sarannya sebaiknya dibakar dulu sebelum diberikan ke maggot. Kenapa? Karena kalau dibakar itu bulu-bulu bangkainya akan hilang. Selain itu juga aroma unggas bakar ini akan membuat maggot lebih lahap makannya. Dan kalau dibakar itu bulunya nggak akan nambah-nambahin kasgot, karena bulu unggas tuh nggak dimakan sama maggot lur. Jadi akan tetap di situ dan menjadi tambahan kasgot. Oke lur, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe serta bagikan video ini ke maggoter lain. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam dari saya Rosdoni, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.